Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Kita bersama-sama mengambil doa teduh. Jemaat saya persilakan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan. Pujian yang berkata, nyanyi dan bersolaklah. Kita bersyukur karena kita punya Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah
bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Bapa yang menjadi sumber berkat, sumber pertolongan, dan menjadi sumber perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami boleh merasakannya di dalam kami menjalani kehidupan kami, secara khusus di seminggu yang sudah kami lewati. Berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, nafas hidup, serta kesempatan untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu berjalan. Bersyukur karena Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia, menyatakan kasih sayang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, walaupun kami sadari ya Tuhan, kami seringkali berlaku tidak setia, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami akan segala salah dan dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dan bersyukur betapa Engkau Allah kami yang baik, yang boleh menghentar kami boleh bersama-sama bersekutu di hari yang kudus ini. Kami rindu bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk serangkaian ibadah pada saat ini, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Biarlah Engkau Allah kami beracara di dalamnya, dan kami semua diberkati boleh pulang dengan berkat-berkat, yaitu firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan nyanyian Hormat bagi Allah Bapa, KPPK 391 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan kalah jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah teks dikatakan begini, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Ketika badai yang dimaksud dalam masalah-masalah dalam kehidupan kita, kesulitan hidup, tantangan hidup yang menghampiri bahkan yang kita jalani, termasuk di masa-masa kita menjalani social distancing atau hal-hal lain yang berhubungan dengan protokol COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan kita tidak pernah perlu takut sebab Yesus adalah gunung batu keselamatan kita. Di dalam Mazmur 18 ayat nomor 18 ayat 2 dan 3 dikatakan, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku,
gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur Daud. Dan dia adalah Allah kita yang membenarkan kita. Satu hal yang luar biasa karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Allah membenarkan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita datang dengan pergumulan masalah bersama Yesus. Kita pujikan nyanyian yang berkata bersama Yesus. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguburkan, dia raja segala. Kita ulangi sambil berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Evi Mutiara. Kita pujikan pujian KPPK 144 ayat 1 dan ayat yang ketiga, firman ajaib. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah,
firman yang beri hidup. Mari kita berdoa. Kiranya seperti pujian ini ya Tuhan, firman-Mu yang ajaib dan indah itu, yang mengasuh dan membimbing kami sebagai anak-anak-Mu itu, sungguh boleh kami alami ketika kami membaca dan merenungkannya di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat untuk mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kiranya boleh jadi alat-Mu di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita baca ayat ini secara bergantian. Saya akan memulai. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka bulan pendidikan kita memasuki minggu yang kedua. Hari ini kita akan membahas tema cara mengajar anak berdoa dan membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Hakim-Hakim, setelah Yosua dan angkatannya meninggal, firman Tuhan mencatat bahwa pada waktu itu bangkit angkatan yang lain. Di dalam pasal 2 ayat 10 dicatat di sana, angkatan yang lain ini adalah angkatan yang dikatakan tidak mengenal Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang Israel. Jadi ada satu masalah ketika muncul kepada angkatan yang selanjutnya, ketika angkatan yang mengasihi Tuhan itu sudah tidak ada. Masalahnya adalah mereka tidak mengenal dan mengalami Tuhan Allah, nenek moyang mereka yang telah berkarya di dalam kehidupan mereka itu secara pribadi. Mereka bukan nggak tahu cerita tentang kisah apa yang terjadi, tetapi mengalami secara pribadi itu yang tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Itulah yang akhirnya membawa mereka menyembah kepada berhala, melakukan yang jahat, meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, dan keturunan kita yang selanjutnya. Nah, kondisi di atas yang tadi saya sebutkan ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk mengenalkan Tuhan yang mengasihi kita dan juga anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Sejak mereka masih kecil. Lukas 18 ayat 16 mencatat di sana ketika murid-murid Tuhan Yesus menghalang-halangi anak-anak kecil datang karena mungkin dianggap pengganggu. Tuhan Yesus mengatakan jangan halang-halangi mereka. Ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat senang anak-anak itu sedari kecil itu memang datang kepadanya. Tuhan Yesus ingin bisa tahu tentang mereka untuk berkomunikasi, ada relasi dengan mereka sekalipun mereka masih kecil. Kita bawa anak-anak kita untuk kenal Tuhan ya dengan satu kerinduan dan harapan bahwa ketika mereka menginjak dewasa besar, nanti mereka menjadi pribadi yang sudah kenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Itu satu hal yang sangat penting dibandingkan kita punya
Mungkin miliaran yang kita mau wariskan buat anak-anak kita. Hati yang takut akan Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi itu adalah segala-galanya yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, Ulangan 6 ayat 4-9 yang kita baca tadi itu mengingatkan kepada kita sebagai orang tua dan orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anak kecil, anak-anak kita adalah mendidik mereka dengan satu prinsip berulang-ulang. Metode yang harus kita pakai itu adalah ulang-ulang, bawa mereka, ajarkan mereka untuk kenal Tuhan dan firman-Nya. Ya, ulang-ulang berarti apa? Ketika mereka masih belum ngerti, mereka masih kok hatinya masih belum melekat sama Tuhan, kita nggak boleh bosan untuk berbicara itu kepada mereka. Kita nggak boleh mengatakan, saya sudah capek mengajar anak saya. Atau saya sudah capek mendidik anak saya yang di sekolah atau sekolah minggu. Kok kayaknya nggak berubah-ubah. Jadi kita harus terus-menerus untuk melakukan itu dalam berbagai kesempatan. Bapak Ibu Saudara, pengenalan kepada Tuhan itu dibangun melalui doa dan firman. Berdoa itu berarti kita berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dua hal ini merupakan satu fondasi atau landasan yang paling penting yang harus kita letakkan dan bangun di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, seperti tadi saya sebutkan bahwa hari ini kita akan belajar tema cara mengajar anak berdoa dan membaca Alkitab. Di sini adalah dalam arti untuk anak-anak yang di usia SD, ya, karena hari ini yang melayani guru-guru SD. Bapak Ibu, anak-anak usia SD kita akan lihat beberapa hal berkaitan dengan doa dan pentingnya Alkitab bagi kehidupan mereka. Minggu depan kita akan membahas untuk anak-anak yang usianya 5 tahun ke bawah. Bapak Ibu Saudara, seorang bernama Rick Osborne dalam bukunya Cara Mengajar Anak Anda Berdoa, dia mengatakan demikian. Mendidik anak supaya mereka mengenal dan mengikut Allah adalah tanggung jawab terbesar di dalam dunia ini. Mengajar mereka berdoa adalah bagian terpenting dari proses pendidikan. Bapak Ibu, kenapa? Karena mengajarkan anak berdoa itu merupakan proses kita menolong anak kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Bukan bicara mendidik itu adalah bicara tentang pengetahuan. Tetapi di sini adalah kita menolong anak kita bagaimana mereka bangun komunikasi dengan Allah. Di dalam Institutio, John Calvin mengatakan bahwa doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Nah, di sini kita disadarkan bahwa melalui doa kita terhubung dengan Allah, berkomunikasi dengan Dia yang kita lakukan di dalam doa. Dan ini merupakan satu hak yang istimewa karena hanya manusia yang diberikan kemampuan untuk itu. Makhluk ciptaan lain tidak memilikinya. Kita dapat melakukannya dimanapun, kapanpun. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan secara terus-menerus, ya. Tidak seperti yang kita alami, ya. Ada gangguan signal, kita nggak bisa terhubung dengan satu dengan yang lain. Nggak ada pulsa, kita nggak bisa menghubungi orang lain. Tidak demikian dengan Tuhan, ya. Kita perlu kasih tahu kepada anak-anak kita tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini berarti ketika kita mengajar anak-anak kita berdoa, kita sedang mengajar mereka untuk berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan mereka, Bapa yang mengasihi mereka, guru dan pembimbing mereka yang sejati. Pribadi yang mengasihi mereka lebih daripada yang bisa mereka bayangkan, yang bisa kita bayangkan. Pribadi yang paling mengerti akan segala keberadaan mereka, ya, yang mengenal mereka secara detail, apa yang mereka sedang alami, rasakan, tujuan anak-anak kita ada di dunia ini, dialah yang paling tahu. Nah, dalam mengajar anak-anak kita berdoa, hal pertama yang harus kita ingatkan kepada mereka dan juga kepada diri sendiri, kita sendiri adalah sikap kita dalam berdoa. Kita harus datang kepada Tuhan itu dengan sikap hormat, tidak boleh main-main. Nah, kita seringkali menemukan ini kendala ketika kita bersama dengan anak-anak usia-usia masih SD yang kelas 1, kelas 2, ya, bahkan kelas yang besar, ya. Karena kita perlu ingatkan di sini, kenapa nggak boleh main-main, harus hormat,
Kita ini lagi bicara sama Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta dari segala sesuatunya. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kita harus datang kepadanya dengan sikap hormat, menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, seringkali kami menemukan ketika anak-anak masuk pintu gereja, kunyah-kunyah permen, kami suruh buang permen dulu. Ya, entah itu permen karet apa, buang dulu. Ya, atau ketika di dalam gereja sebelum mulai ibadah kita kasih ingat siapa yang lagi ada permen di mulut tolong dibuang gitu ya. Kita mau bicara sama Tuhan loh, bicara sama guru, sama presiden mungkin kita nggak berani kunyah-kunyah permen, benar nggak Bapak Ibu? Oh sama Tuhan kita berani gitu kan ya. Nah dari hal-hal yang kecil itu ya, sikap hormat yang seperti demikian kita mulai perlu ingatkan kepada mereka. Nah yang kedua yang kita perlu ingatkan bahwa anak sangat penting untuk mengetahui walaupun yang dihadapi adalah raja di atas segala raja, tetapi bahwa Tuhan juga sangat menghargai mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka sehingga mereka juga nggak usah takut. Mereka dapat berbicara kepada Tuhan apa saja yang mereka rasakan, alami, butuhkan. Kapan saja mereka ingin menyatakan mungkin sukacita yang mereka alami, mungkin mereka ingin berterima kasih sama Tuhan, ataupun mereka saat itu sedang menghadapi masalah-masalah mereka. Ya, jadi mereka dapat mengatakannya dengan kata-kata mereka sendiri. Untuk anak-anak usia yang sudah lebih besar ini, mereka bisa ngomong gitu kan ya. Karena ketika sama mama papa pun, apa yang mereka alami mereka bisa cerita. Ya, kita bisa arahkan mereka untuk seperti demikian sama Tuhan. Apa sih yang mereka sedang alami? Mereka bisa ngomong sama Tuhan secara bebas. Nah Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah selalu mendengar mereka. Kita perlu kasih tahu sama mereka. Dan bahwa Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk tidak mendengarkan ketika anak-anak datang kepadanya di dalam doa. Pemazmur menegaskan hal ini. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 116 ayat 2, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Ia mendengarkan aku setiap kali aku berseru kepadanya. Ya, setiap kali pemazmur mengalami itu bahwa setiap kali dia datang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengarkan dia. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, ini berarti apa? Dengan mengajar anak-anak kita berdoa, maka kita sedang mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan dan menghadapi masalah apapun yang akan mereka jumpai dalam hidup mereka di saat itu maupun di masa depan mereka. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik yang menginginkan yang terbaik buat mereka dan juga tahu apa yang terbaik bagi mereka. Oleh karena itulah mereka harus berbicara kepada Tuhan apa yang saat itu sedang mereka alami. Sehingga anak-anak belajar untuk apa? Mereka belajar untuk berserah dan mencari kehendak Tuhan. Dan dibawa untuk percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dengan demikian anak-anak kita juga akan belajar tidak sembarangan ambil keputusan di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka akan menggumulinya dalam doa bersama dengan Tuhan. Misalnya ketika mereka sudah lebih besar, ya apa yang kita sudah tanamkan di masa-masa anak-anak ini ketika mereka masuk usia remaja, terutama ketika SMA, mereka akan tentukan, gumulkan jurusan apa yang mereka akan pilih, nanti akan ke universitas, jurusan apa, fakultas apa, mereka tahu gitu ya, bukan hanya memikirkan sisi keuntungan apa, kalau nanti saya lulus bekerja, saya akan bisa kerja dengan hasil gaji berapa besar. Tetapi mereka mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan buat mereka. Mereka ketika menggumuli, ya Tuhan akan bicara kepada mereka. Ya, apa yang menjadi tujuan Tuhan menghadirkan mereka di dalam dunia ini, apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Ya, walaupun Bapak Ibu kalau dia mungkin bisa mendapatkan jabatan yang tinggi, pekerjaan yang mungkin sangat menjanjikan masa depan dengan kekuatan finansial yang besar, tapi kalau nggak sesuai dengan panggilan Tuhan,
maka seorang nggak akan menjalani hidupnya itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tapi ketika kita sudah mendidik anak-anak kita untuk bergumul dengan Tuhan di dalam doa, ya, dari mereka kecil, maka ketika mereka besar, saya percaya mereka akan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana, Tuhan bilang, akulah yang paling tahu rancangan-rancangan yang ada padaku tentang engkau, gitu ya, rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Tuhan akan berikan kepada anak-anak kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, anak-anak kita akan boleh mengalami apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka dan memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Mereka boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati Tuhan secara pribadi dan hidup memuliakan Dia. Selanjutnya mari kita perhatikan tentang Alkitab. Dalam kehidupan orang Kristen, Alkitab atau firman Tuhan merupakan bagian yang sangat penting. Alkitab adalah pernyataan diri Allah. Ya, pernyataan diri Allah di mana Allah membuka dirinya untuk kita bisa mengenalnya, Di mana di dalamnya juga Allah rindu untuk berkomunikasi dan mengarahkan setiap anak-anaknya agar tidak tersesat. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ketika anak-anak kita ajar untuk membaca Alkitab, Alkitab itu firman Allah, maka kita perlu ingatkan bahwa bagian manapun yang kita baca, kitab manapun yang kita sedang buka baca, kita sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa kenal Dia, kerinduan-kerinduannya atas kita dan juga anak-anak kita. Karena itu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita juga harus datang dengan sikap yang benar, ya, tidak main-main juga. Karena itu Tuhan sedang berkata-kata lewat firman-Nya yang kita baca. Nah, Bapak Ibu, Saudara, saya ingin bahas sedikit tentang bagaimana firman Tuhan itu menolong kita dan juga anak-anak kita berhadapan dengan supaya kita tidak tersesat. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan masalah sekte sesat, ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang asalnya dari Cina, yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus sudah datang untuk kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu, mereka sangat gencar, ya. Kenapa saya perlu ingatkan ini? Mereka bergerak lewat digital. Anak-anak kita adalah anak-anak milenial, mereka banyak berkutat dengan digital. Mereka punya aplikasi-aplikasi, itu yang saya baca tentang ini. Bapak Ibu mungkin nanti kalau internet sudah bagus bisa cari lebih banyak tahu tentang ini. Di Facebook mereka sangat gencar sekali, bahkan mereka sedang memviralkan satu lagu yang benar-benar merecehkan Alkitab. Bahwa Alkitab itu menjadi penghalang manusia untuk mengenal Tuhan, ya. Sedangkan firman Tuhan, ya, kebenaran kita diajarkan. Firman Tuhan itu menolong kita mengenal Allah. Tetapi mereka katakan firman Tuhan itu justru, Alkitab itu justru menjadi penghalang manusia untuk kenal Allah. Nah, Bapak Ibu, betapa penting anak-anak kita untuk baca firman Tuhan. Betapa penting kita untuk membawa mereka untuk tahu apa yang firman Tuhan katakan sesungguhnya. Sehingga ketika ada yang seperti ini mereka dengar, mereka tahu kalau itu salah, ya. Belum lagi Bapak Ibu tentang LGBTQ, ya, LGBT. Bapak Ibu, film-film mau dewasa mau anak-anak sekarang dimuati, ya. Minggu lalu saya temenin anak saya nonton tentang polisi Bapak Ibu. Seorang pria sangat gagah, terus waktu jalan kan biasa kalau polisi bertugas kalau di luar negeri itu kan dia selalu ada pasangannya, ya, maksudnya temennya, ya. Nah, temennya ini wanita. Terus dia jalan, mereka tuh lagi ngobrol. Terus yang pria ini ngomong gini, I miss my boyfriend. Ilan langsung respon, kok boyfriend sih laki-laki? Dia bilang gitu, ya. Laki-laki kok merindukan pacarnya disebut boyfriend. Berarti apa? Pacarnya laki-laki. Laki-laki kok sama laki-laki? Terus saya langsung nyambung gitu kan, ya. Kamu udah lihat ya,
Benar nggak menurut kamu? Ya enggak lah mama, dia bilang gitu. Kalau laki-laki kan harusnya sama perempuan, bukan sama laki-laki. Nah, dari mana mereka tahu? Alkitab yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki gitu kan ya. Nah, Alkitab yang mengajarkan yang benar ini yang kita perlu kenalin sama anak-anak kita. Kita nggak bisa hindari, kamu nggak boleh nonton, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kita nggak bisa lakukan itu. Anak-anak kita diperhadapkan, kita nggak bisa 24 jam dengan mereka. Yang harus kita lakukan adalah bekali mereka kebenaran. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah Bapak Ibu, inilah kenapa betapa pentingnya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mendorong anak-anak kita untuk mempelajari firman Tuhan, baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, John Stott dalam bukunya The Bible, Book for Today, dikutip dalam buku Cambium mengatakan begini. Jika Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, maka jelas bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan sendiri. Ketika saya, Bapak Ibu, melalaikan Alkitab, berarti kita sedang mengabaikan Tuhan. Nah, kita perlu ingatkan juga kepada anak-anak kita. Kenapa mereka harus baca Alkitab? Kalau kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak peduli Alkitab, berarti kamu sedang nggak peduli loh sama Tuhan gitu ya. Kayak papa mama lagi bicara tapi kamu nggak mau dengar, kayak kamu nggak punya waktu gitu ya. Seringkali kan ketika kita nggak baca Alkitab itu alasan kita adalah saya nggak punya waktu untuk lakukan itu ya. Kita orang tua aja kalau anak bersikap begitu kita kecewa pasti. Bayangkan bagaimana Tuhan gitu ya, yang 24 jam itu siap mendengarkan kita ya. Jangan seperti teman saya ya, teman saya tuh suka bercanda, dia bilang gitu, masa hal-hal kecil gitu aja mengganggu Tuhan gitu ya. Maksudnya masa gitu aja harus lapor sama Tuhan, bikin Tuhan sibuk aja. Tuhan gak pernah seperti itu ya. Tuhan selalu pengen kasih tahu hal-hal kecil apa yang tidak sesuai ya kepada untuk kita lakukan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa ya. Demikian pun mendengarkan kita. Nah Bapak Ibu, namun untuk mengajarkan anak membaca Alkitab, tentunya kita setuju, itu bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah. Ada banyak hal yang tampaknya lebih menarik perhatian anak-anak kita dibandingkan suruh mereka duduk tenang untuk baca Alkitab. Apalagi kalau kita membayangkan ya, buat kita orang dewasa aja, Alkitab itu bukan hal yang mudah, ya. Budayanya, sejarahnya, geografinya dari Alkitab itu, ketika anak-anak membaca mungkin bayangin ini ada di dunia mana sih gitu kan ya. Buat mereka, aduh untuk mengerti itu sulit gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa banyak akhirnya anak-anak itu mengaitkan Alkitab itu dengan rasa bosan. Ya, bosan. Nah, memang tidak ada seorang pun yang secara alamiah itu menyukai firman Tuhan tanpa diberi hati yang baru ya oleh Tuhan. Yang mengalami pengenalan secara pribadi kepada Tuhan. Sekalipun demikian, kita harus dan tetap mendorong anak-anak kita untuk melakukannya, seperti yang firman Tuhan tadi kita baca. Jangan lelah-lelah untuk mendorong mereka, ya, untuk melihat bahwa itu bukan sesuatu yang membosankan, itu bukan sesuatu yang tidak berguna, itu sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dalam hidup mereka. Bukan sesuatu yang memberatkan. Karena firman Tuhan berkata ketika dari kecil mungkin mereka nggak ngerti kita tanamkan. Tapi itulah yang akan menuntun mereka kepada keselamatan. Bapak Ibu, dari itulah yang akan tuntun mereka akhirnya mengenal Kristus secara pribadi. Ya, yang mengalami lahir baru. Nah Bapak Ibu, mungkin kita juga bertanya gimana caranya agar anak-anak kita bisa senang baca Alkitab. Ya, baca firman Tuhan. Bagi saya cara yang paling ampuh adalah melalui diri kita sendiri. Ya, melalui kita orang dewasa, ya, bukan hanya orang tua, kita yang dewasa, mungkin kita bersama dengan anak cucu kita atau keponakan kita atau anak-anak didik kita, ya, di kelas, anak-anak sekolah minggu kita, ya. Jangan berharap anak-anak kita akan berdoa dan membaca Alkitab kalau kita sendiri tidak melakukannya. Itu maksud saya. Jadi seberapa rajin pun kita mengingatkan, itu akan sedikit sekali efeknya, ya, akan sedikit sekali. Tidak ada yang lebih menular daripada
orang tua atau guru atau orang dewasa yang antusias untuk melakukan itu dan mereka lihat, ya, dan mereka lihat. Sikap ini akan menular dan akan tahan lama, ya, dalam ingatan anak-anak dan mendorong mereka untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menunjukkan kesenangan kita terhadap firman Tuhan dan doa melalui misalnya kalau orang tua, cara kita memimpin FA, family altar, keluarga kita, kesempatan kita berdoa, berbagi firman dengan mereka, ya, di dalam waktu ibadah keluarga kita. Kalau guru sekolah minggu pada hari Minggu mengajarkan firman, untuk yang guru ada waktu devosi dengan anak-anak. Jadi jangan berpikir itu hanya 5-10 menit, tetapi ingatlah bahwa itu akan membawa pengaruh yang besar ketika Bapak Ibu Saudara melakukannya dengan semangat, dengan satu sikap bahwa itu sangat menyenangkan ketika kita bertemu dengan Tuhan melalui doa dan firman. Bapak Ibu, karena kita bicara ini anak usia SD, ada beberapa hal yang praktis yang saya ingin sampaikan. Mereka sudah bisa baca di sini. Kita bisa membelikan Alkitab yang bisa mereka nikmati sebagai milik pribadi mereka, ya. Kita bisa belikan Alkitab yang mungkin covernya menarik gitu ya, yang di dalamnya ada gambar. Mungkin pada momen dia ulang tahun, supaya itu menjadi ini punya saya, ini sangat senang saya terima, ini hadiah dari mama dan papa. Nah, biasa saya lihat anak-anak ada ditulis tuh, dari mama dan papa gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menarik buat mereka ya. Kemudian perhatikan waktu dan juga sesuaikan dengan usia anak ketika mereka kita ajarkan untuk berdoa, kan melalui contoh kita. Jangan anak kelas 1 kita ajak berdoa syafaat setengah jam. Jelas mereka akan gerak kiri kanan begitu ya. Mereka mungkin hanya tahan 5-10 menit. Baca Alkitab pun demikian. Tapi dengan bertambah usia, kita terus mendorong mereka untuk lebih lagi. Kemudian bisa baca bergantian, demikian dengan doa ya. Mereka bisa bergantian untuk melakukan itu. Kemudian jangan pernah tertawakan anak ketika mereka berdoa kalau ada salah. Saya akan bahas ini di minggu depan lebih detail. Kemudian lakukan dengan konsisten. Bapak Ibu, kalau tadi memberikan contoh, sekarang saya mau tekankan tentang konsistensi. Bapak Ibu, Saudara, apa yang kita sudah atur dengan anak-anak, misalnya waktu untuk bersekutu, ibadah keluarga, waktu pagi doa ya. Nah, kita harus konsisten sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, konsisten. Jangan kita beralasan untuk tidak melakukannya. Ya, misalnya karena terlalu sibuk ya, atau aduh masih ada kerjaan tidak sempat malam ini nggak usah deh gitu ya. Atau kita rasa terlalu lelah, kita terlalu sibuk dengan pelayanan ya, atau kita mengantuk gitu ya, udahlah lain kali kita baru baca gitu ya. Kecuali ada kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan itu ya. Kenapa hal ini penting? Karena nanti mereka juga akan belajar untuk cari alasan tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu, demikian juga kita ketika anak-anak kita memiliki pertanyaan tentang bagaimana menangani tekanan sehari-hari. Jadi ketika anak-anak usia ini kita sudah mulai bisa masuk ya. Anak-anak mereka hadapi kondisi di sekolah, mereka hadapi teman-teman sekelas gitu ya. Ada banyak hal yang mereka alami. Kadang mereka diperhadapkan mana yang benar, mana yang salah ya. Ketika mereka datang bertanya kepada kita, itu adalah kesempatan kita untuk juga mengajar mereka. Apa yang mereka sudah baca, apa yang mereka sudah dengar dari firman Tuhan, untuk arahkan mereka cari jawabannya dari firman Tuhan, ya, dari firman Tuhan. Dan itu juga bagian dari kita menolong mereka mengaplikasikan firman Tuhan, ya. Setelah itu ajar mereka, berdoalah untuk hal itu. Bapak Ibu, saya pernah mengalami ini dengan anak saya yang besar. Satu kali dia menangis sejadi-jadinya karena teman di kelas, ya. Teman di kelas, dia ketua kelas, ini saya nggak tahu bagaimana di kelas ya. Dia menangis, terus dia bilang, ini jahat sekali sama saya. Ya, jahat. Saya bilang, ya bisa ya ketemu orang begitu,
ingat nggak firman Tuhan bilang apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Berdoa. Ya, saya bilang doakan dia supaya dia juga bisa berubah, tidak seperti itu lagi. Saya hanya ngomong begitu, dia berhenti menangis, dia doa sendiri. Saya nggak bimbing dia ya. Waktu itu dia sudah kelas 1 SD. Dia berdoa, terus berapa hari lagi dia ngomong sama saya, "Mama, si ini sudah baik, dia sudah tidak seperti yang lalu." Ya, saya menekankan, ya itulah pentingnya kamu berdoa sama Tuhan, ya kan ya. Jangan menyelesaikan dengan dengan kekuatan sendiri, karena dia marah-marah, dia cerita saya, dia nangis tuh dengan emosi sekali begitu. Ya, itu contoh kecil Bapak Ibu ya yang kita bisa lakukan. Bukan hanya mereka baca, tapi ada banyak kesempatan kita bisa arahkan mereka untuk praktekkan bagian firman Tuhan yang kamu sudah baca. Nah Bapak Ibu, untuk anak kelas 3 ke atas sudah mulai bisa dibiasakan untuk saat teduh pribadi. Ya, bisa memberikan mereka mungkin buku renungan untuk mereka bisa mengerti firman Tuhan lebih sederhana sesuai dengan umur mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak ada formula sederhana untuk sukses. Kita selalu dengar kalimat ini. Begitu pula dalam hal menolong anak belajar berdoa dan membaca Alkitab. Ada banyak metode bisa dilakukan, tapi kita harus ingat bahwa setiap anak itu istimewa, setiap anak itu unik, dan mereka berbeda. Roh Kudus yang akan bekerja dengan cara yang tidak sama juga di dalam diri mereka pada waktu yang tidak sama untuk masing-masing mereka, untuk mereka boleh kenal Tuhan secara pribadi. Yang terpenting bagi kita yang harus kita lakukan adalah teladan kita. Alkitab dengan tampilan terbaik sekalipun hanya akan terpajang di rak buku dan berdebu jika anak-anak tidak melihat kita melakukannya. Metode pengertian doa yang sebaik apapun kita kasih tahu anak-anak kita, tapi kalau mereka nggak lihat kita melakukan, tetap itu hanya akan jadi teori. Jadi kepada setiap kita sama-sama kita diingatkan bahwa ketika kita mau anak-anak kita melakukan hal tersebut, berdoa dan baca Alkitab, mari kita sebagai orang tua memberikan contoh dengan konsisten, antusias dan juga sukacita melakukannya. Bukan hanya karena saya ini orang Kristen gitu ya, sehingga itu jadi hal yang memberatkan. Tetapi bahwa kita menikmati hal itu. Oleh karena itu mari kita sebagai orang tua, guru maupun guru sekolah minggu, pelayan anak, kita yang punya adik, kita yang punya keponakan, kita yang mungkin punya cucu, kita mau berkomitmen untuk menjadi teladan bagi mereka. Kita sendiri mau setia, kita mau rajin berdoa dan baca Alkitab, dan dengan semangat bimbing mereka, dampingi mereka untuk melakukan hal tersebut, sehingga mereka juga akan lakukan hal yang sama. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi guru yang baik bagi anak-anak kita, seperti Tuhan Yesus Sang Guru Agung kita. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita akan bersama-sama naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji, sebagai satu bentuk respon kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Setiap pandang-Mu. Satu kali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin
rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pandang mundur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya pujian ini sungguh menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan sungguh mau setia berdoa dan membaca firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami, dan juga dengan setia menyaksikannya. Kami mau mengajarkannya kepada anak-anak kami ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan keberadaan mereka, kami mau Tuhan terus berulang-ulang melakukannya sesuai dengan arahan firman-Mu bagi kami. Karena kami tahu bahwa itu yang terbaik bagi kehidupan mereka, untuk boleh membangun relasi dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa di dalam surga, tolonglah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami untuk boleh dituntun Tuhan melakukannya. Di hari ini Tuhan, kami juga bersama-sama datang berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong para pejabat pemerintah kami dalam berbagai situasi, kondisi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah pandemi, di tengah-tengah masalah keamanan. Tuhan Engkau menolong, berilah hikmat kepada pejabat di bagian tanggung jawab mereka masing-masing, dengan setia, dengan hati yang takut akan Tuhan, melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan untuk masalah pemberian vaksin, Tuhan tolong supaya boleh sampai ke tempat-tempat yang di pedalaman juga Tuhan, supaya semua rakyat boleh mengalami yang baik daripada Tuhan melalui pemerintah kami. Kami doakan juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit. Kami doakan Tuhan dan ingat untuk hamba-Mu Pendeta Yusuf Citra, untuk Om Maros, untuk Ibu Dina dalam pemulihan mereka, ataupun ada saudara-saudara kami yang lain yang dalam masa pemulihan yang sakit yang kami tidak ketahui. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menambah-nambahkan iman pengharapan kepada Engkau, dan Engkau yang bekerja melalui segala sarana medis yang mereka pakai ya Tuhan. Kami doakan juga untuk oma-opa di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan, pimpin berkati mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan mereka secara fisik, kami berdoa mohon kekuatan iman dari Tuhan atas mereka. Mereka terus boleh bersandar kepada Tuhan. Mereka terus boleh mengalami sukacita dari Tuhan dalam hari-hari mereka ketika ada bersama dengan anak cucu, tidak bisa lakukan aktivitas keluar rumah. Tuhan, kiranya Engkau hadir menjadi sahabat sejati bagi mereka, menemani mereka, menikmati waktu-waktu bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan Tuhan untuk rekan-rekan kami, jemaat Tuhan yang bekerja, yang Tuhan panggil di bidang medis dan paramedis. Kami doakan untuk perawat dan ahli gizi, dan juga dokter serta dokter gigi. Saudara-saudara kami yang ada di tengah jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, ataupun di tempat-tempat yang lain ya Tuhan, di seluruh Indonesia bahkan dunia. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan atas mereka. Tuhan, menjaga melawat setiap mereka dan keluarga mereka. Mereka yang berhadapan langsung dengan para pasien, kiranya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas mereka, menjaga, melindungi mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga, pekerjaan masa depan setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mohon Engkau selalu yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan iman di dalam menjalani segala yang Tuhan percayakan. Percaya kepada Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa menopang, menyertai di dalam segala keadaan. Kami berdoa hikmat Tuhan tambah-tambahkan di dalam menjalankan usaha di masa-masa yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami doakan juga untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Dengan kondisi jaringan yang saat ini terganggu, kami mohon supaya mereka tetap diberikan hikmat terutama dari pihak sekolah,
untuk menolong anak-anak boleh belajar mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian kenaikan kelas. Demikian juga anak-anak kami yang kuliah, mereka yang di luar maupun yang ada di Papua diberikan hikmat untuk dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Kami doakan supaya penanganan masalah jaringan juga boleh cepat teratasi sehingga kondisi boleh pulih kembali. Kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin kehidupan mereka untuk semakin mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Engkau yang menyertai di hari-hari yang lalu akan terus memimpin kehidupan mereka di tahun yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa, bersyukur untuk persembahan yang jemaat Tuhan sudah berikan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan syukur ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan melalui majelis yang mengelolanya, bagi pekerjaan Tuhan di mana Tuhan kehendaki, di tengah-tengah jemaat ini dan di tempat-tempat Tuhan menggerakkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah ucapan syukur dan doa kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya persilakan kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.